Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nuk Istiani. Dan kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima teman-teman, yaitu yang membahas tentang mikrotik akses. Nah, jadi topik pada bab 5 ini ada metode akses mikrotik router OS. Terus yang kedua ada akses real router mikrotik PNetLab menggunakan Winbox. Terus ada juga akses router board dengan Winbox dan lain-lainnya teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan belajar cara akses dari mikrotik atau gimana sih cara mikrotik itu diakses. Nah, teman-teman, mikrotik itu bisa diakses ketika kita menjalankan router OS, yaitu router port teman-teman. Dan itu bisa menggunakan baik yang real device maupun yang non-real device, atau yang bisa kita install di PC teman-teman. Jadi aplikasi apa sih yang menjadi jembatan supaya mikrotik yang kita colok di PC kita itu bisa diakses teman-teman? Nah, itu kita perlu mengaksesnya menggunakan aplikasi di sini teman-teman. Oke, cara mengaksesnya itu yang pertama bisa menggunakan keyboard, terus serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti orang yang memasang atau menanamkan mikrotik pada PC-nya atau pada komputernya dengan menggunakan mikrotik router OS nih. Nah, maka itu bisa diakses dengan menggunakan keyboard teman-teman, atau kita bisa menggunakan yang mode CLI atau teks teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kebanyakan dari sekarang itu kita lebih sering menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotiknya teman-teman. Dan untuk menginstalnya kalian bisa ketikkan saja di Google teman-teman, install Winbox. Nah, kalian bisa klik yang dari mikrotik resminya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang bawah ini, dan kalian bisa pilih yang 64 bit atau terserah kalian nih. Nah, untuk akses mikrotik di Winbox pada pertama kali atau pada awal, nah itu masuknya bisa klik MAC address lalu kita klik connect. Setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga nantinya kita bisa masuk menggunakan IP address tersebut teman-teman. Jadi nanti masuknya nggak perlu menggunakan MAC address lagi. Kemudian ketika berhasil pertama kali saat kita akses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu kalian bisa di remove saja. Jadi kita mengakses mikrotiknya itu secara kosong atau yang masih kosong teman-teman. Nah, selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP, di mana fungsinya untuk mengambil data di mikrotiknya. Nah, terus kita juga bisa menggunakan yang API. Nah, API itu biasa digunakan untuk network programming. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang QuickSet dan WebFit, di mana itu berbasiskan HTTP. Jadi nanti kalian mengakses mikrotiknya itu di web browser teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan yang mikrotik tick app. Jadi ini itu berfungsi jika kalian ingin ngecek mikrotik interface-nya berapa, bandwidth-nya berapa secara real time teman-teman. Nah, untuk pembelajaran kalian nggak perlu pusing-pusing teman-teman jika tidak punya real device-nya, karena nantinya kita akan menggunakan lab virtual environment dalam pembelajaran kita kali ini teman-teman. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual, yaitu seperti PNetLab ini teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi ini tuh semacam Cisco teman-teman. Misal kalau di Cisco kan kita bisa mengaksesnya menggunakan Cisco pakai tracer. Nah, sedangkan kalau di mikrotiknya itu kita bisa mengaksesnya melalui PNetLab ini. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yang membahas tentang bagaimana cara akses router board dengan menggunakan Winbox. Nah, teman-teman, untuk akses mikrotik itu kan kita memerlukan perangkat mikrotik aslinya nih.
terus dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Nah, tapi kalau kita belum mempunyai perangkat aslinya teman-teman, kita nanti bisa menggunakan perangkat virtualnya. Nah, lalu untuk mengaksesnya itu kita menggunakan yang namanya Winbox teman-teman. Jadi untuk Winbox itu tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada fitur-fiturnya juga. Seperti di sini ada akses dengan MAC address maupun IP address. Tapi untuk yang pertama kali kita bisa menggunakan akses yang MAC address nih. Jadi kita belum konfigurasi IP-nya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Winbox ini by defaultnya itu formatnya itu .exe. Jadi dia hanya bisa diakses oleh Windows saja. Tapi untuk kalian yang menggunakan OS lain seperti Linux maupun Mac OS, kalian nggak perlu khawatir nih. Nah, untuk Mac OS kalian bisa menggunakan seperti crossover dan lain-lainnya. Kalian bisa searching saja bagaimana cara mengakses Mikrotik di Winbox sesuai dengan OS kalian masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah perangkat router boardnya atau perangkat aslinya, yaitu Mikrotiknya teman-teman. Kemudian dicolokkan ke laptop kita atau device kita. Jadi laptop ini dia terhubung ke perangkat Mikrotiknya itu melalui kabelan teman-teman. Dan dia di sini terhubung di Ether 2 atau port 2. Sini kalian bisa menghubungkannya itu mau di port 2 atau port 3, port 4, port 5, itu terserah kalian. Yang penting jangan di port 1 teman-teman. Nah, kenapa tuh? Port 1 ini biasa. Karena di dalam port 1 ini dia terdapat firewallnya teman-teman. Jadi dia biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, jadi di sini kita fokuskan untuk lebih ke port 2, 3, 4, dan 5 saja. Jadi intinya itu si kabelan atau kabel UTP ini dia mencolokkan ke laptop kita yang terhubung ke perangkat Mikrotiknya. Misal ini adalah perangkat aslinya teman-teman, dan ini dicolokkan ke laptop. Misal kalau di laptop kita nggak ada portnya nih, kalian bisa menggunakan LAN adapter teman-teman. Nah, lalu kalian pastikan antara PC dengan perangkatnya itu bisa tercolok dengan benar teman-teman. Nah, setelah itu di perangkat Mikrotiknya kalian bisa aktifkan tombol powernya, atau kalian bisa mencolokkan dengan colokan kabel yang besar. Nah, setelah dicolokkan nantinya akan muncul lampu yang menyala teman-teman. Nah, kalau lampunya sudah menyala, berarti tandanya kalian berhasil menyalakan Mikrotiknya. Nah, tapi teman-teman di sini kalian nggak perlu khawatir jika belum mempunyai perangkat aslinya atau perangkat Mikrotiknya, karena nantinya kita akan mencoba untuk membuat Mikrotik tetapi dengan bentuk yang virtual teman-teman. Nah, untuk caranya langsung saja kita ke materi yang berikutnya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini kita akan membahas mengenai Pinet nih, yaitu lab environment yang akan kita gunakan untuk membuat Mikrotik virtualnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika kalian ingin belajar Mikrotik tapi kalian nggak punya perangkat Mikrotik aslinya. Nah, kita bisa menggunakan dengan lab environment secara virtual, dan salah satu platformnya itu ada Pinet Lab nih teman-teman. Jadi Pinet Lab itu multi platform seperti vendor Cisco, Mikrotik, itu semuanya bisa. Oke, untuk yang pertama kalian ke browser dan ketikkan mikrotik.com.
Nah, di sini kita sudah masuk ke websitenya, teman-teman. Lanjut kita ke bagian yang software. Dan kalian bisa scroll ke bawah sampai kalian masuk ke bagian cloud hosted router. Di sini kita akan download CHR-nya dulu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Pinet Lab untuk membuat perangkat mikrotik virtual kita. Nah, jadi di sini kita klik saja yang raw disk image. Nah, maka itu akan otomatis mendownload, teman-teman. Tetapi di sini saya sudah mendownload, jadi di sini saya tidak perlu melanjutkan untuk mendownload lagi. Setelah itu kita perlu mengimport dari file CHR yang tadi. Nah, mengimportnya itu kita memerlukan aplikasi yang namanya WinSCP, teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa cari saja download WinSCP. Kemudian kalian pilih yang dari website resminya, teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa klik yang download ini, teman-teman. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Nah, setelah kita menyiapkan WinSCP, selanjutnya kita akan menyiapkan file Pinet Lab yang akan kita import melalui VMware Me, atau kalian juga bisa menggunakan VirtualBox. Nah, untuk mendownloadnya itu kalian bisa geser ke bawah sini, teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa klik yang atas ini, download Pinet ini. Kemudian kita download. Dan di sini tetap download. Nah, maka otomatis akan ke download, teman-teman. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu lagi. Nah, kalau file Pinetnya sudah terdownload, di sini kalian bisa klik 2 kali saja. Nah, kemudian saya di sini menggunakan VMware, teman-teman. Tetapi kalian juga bisa menggunakan yang VirtualBox. Nah, di sini kalian bebas mau menamakannya apa. Nah, contoh misal di sini saya akan menamakan Pinet Lab Nuke. Kemudian di sini kalian bebas mau menaruh filenya itu di mana. Kemudian kita bisa import. Nah, teman-teman, jika importnya sudah selesai, kalian bisa langsung jalankan saja Pinet Lab tadi. Nah, di sini untuk loginnya kalian bisa menggunakan root, teman-teman. Kemudian untuk passwordnya, jika kalian sudah mengkonfigurasi atau sudah mengganti password, kalian bisa menggunakan password tersebut. Tetapi jika kalian pengguna baru atau baru awalan, kalian bisa menggunakan password Pinet. Itu kecil semua ya, teman-teman, tulisannya. Oke, kalau kita sudah masuk di virtual mesinnya, kita bisa langsung ke aplikasi WinSCP, teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi WinSCP-nya, teman-teman. Kemudian untuk file protokol kita setting menjadi SCP. Dan untuk hostname-nya itu kita isi dengan IP yang muncul di virtual mesin tadi. Ini IP-nya di sini kalian bisa lihat, use HTTPS ini ada IP-nya, yaitu ini. Kita bisa tulis saja, teman-teman. 192.168.75.134. Selanjutnya kalau port number itu default dari sananya yaitu 22. Kemudian username-nya kita isi root, dan passwordnya jika kalian sudah mengkonfigurasi, maka password yang diisi adalah hasil dari kalian yang mengkonfigurasi tersebut. Kemudian kalau kalian pengguna baru, maka gunakan password Pinet saja. Hurufnya kecil semua ya, teman-teman. Kemudian kita bisa login. Nah, di sini untuk menambahkan file CHR itu kita bisa klik yang ini dulu. Yang ini, teman-teman, klik 2 kali. Kemudian pilih yang OPT, klik 2 kali juga. Terus unit lab, terus add-ons.
terus Qemu. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kalian klik yang new dan pilih directory. Di sini berarti kalian akan membuat directory. Nah, karena saya sudah membuat directory, maka saya tidak akan membuat lagi, teman-teman. Di sini saya sudah membuat yaitu dengan nama mikrotik min7.3.1. Kalian bebas mau menamainya apa saja, terserah kalian. Kemudian kita klik saja direktorinya tersebut. Nah, disinilah kita akan memasukkan atau menambahkan file CHR tersebut. Nah, caranya teman-teman, kalian pilih tadi memasukkan file CHR-nya itu di mana. Di sini saya akan klik saja, kemudian caranya klik kanan dan di-upload. Terus kalau sudah di-upload, kita klik yang OK. Nah, kalau sudah di-upload teman-teman, maka file CHR itu akan berpindah di directory yang kita buat tadi. Nah, tetapi di sini saya sudah mengubah formatnya menjadi HDA Kicau 2. Nah, di sini teman-teman harus mengubah format atau merename-nya terlebih dahulu. Jadi caranya seperti ini. Kita klik, terus klik kanan, terus di sini ada opsi rename, kita klik yang rename, dan di sini kalian bisa ubah formatnya menjadi HDA Kicau 2 seperti ini. Nah, teman-teman, kalau formatnya sudah diubah, maka tampilannya akan putih seperti ini, tidak akan seperti yang CHR sebelumnya lagi. Nah, teman-teman, setelah diupload, kalian harus pergi ke VMware-nya, dan di sini kalian diharuskan untuk menjalankan perintah dulu nih. Nah, perintahnya itu yaitu /opt/unetlab, kemudian /wrappers, kemudian /unl, dan kita strip teman-teman, kemudian wrapper. Kalau wrapper ini tanpa S ya teman, tapi kalau wrapper sebelumnya ini disertakan S-nya. Kemudian kita spasi -a, spasi lagi fix permission. Jangan lupa ditambah S teman-teman. Oke, kita bisa enter. Setelah itu kita bisa pergi ke browser. Di sini kalian bisa menggunakan browser Firefox, Chrome maupun Microsoft Edge. Tapi di sini saya akan menggunakan yang Microsoft Edge, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian di sini saya akan memasukkan IP yang muncul di virtual machine tadi. Saya lihat dulu ya. 192.168.165.134. Nah, teman-teman, bisa kita enter saja. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk membuat lab baru. Nah, di sini kita klik saja add new lab. Nah, untuk namanya kalian bebas mau menamainya apa. Di sini saya akan menamai belajar mikrotik dasar. Kita bisa add langsung saja, teman-teman. Kita add. Nah, kemudian kita akan membuat node baru. Kita klik kanan, terus node, terus pilih yang mikrotik router OS. Kemudian di sini untuk Qemu optionnya kita kosongi saja, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita mengubah format CHR menjadi HDA Kicau 2 nih. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, fungsinya supaya image ini itu tidak kosong, teman-teman. Jadi ini kan mikrotik min7.3.1 ini kan directory yang kita buat tadi, saya buat tadi. Nah, jadi itu fungsinya supaya ketika kita membuka terminal yang ada di Pinet Lab ini, nah jadi fungsinya supaya ketika kita membuka terminal yang ada di Pinet Lab itu kita bisa masuk, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau sudah kita bisa save saja. Nah, kemudian di sini saya akan membuat network yang baru.
Di sini saya akan menamainya ISP. Kemudian di sini untuk tipenya saya pilih yang manajemen cloud. Kemudian bisa kita save. Nah, kemudian kita bisa sambungkan kabel dari MikroTik menuju ISP yang tadi kita buat. Kita bisa save, teman-teman. Nah, teman-teman, fungsi tadi kita memilih tipe yang manajemen cloud itu supaya nanti kita mendapatkan IP private yang 192 nih. Jadi itu harus memilih yang tipe manajemen cloud. Nah, kemudian teman-teman kita bisa langsung menyalakan MikroTiknya. Kemudian kalau belum ada tampilan terminalnya, kita bisa klik menuju ke yang di samping ini dan kita pilih yang HTML console. Kita di on kan, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa klik 2 kali. Nah, maka itu akan bisa masuk, teman-teman. Nah, di sini untuk loginnya kita bisa menggunakan admin, teman-teman. Kita bisa enter. Dan untuk password, karena kita baru, maka kita kosongi saja, kita enter. Nah, di sini kita pilih Y. Kemudian kita pilih key. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan new password nih. Nah, kita bisa skip saja dengan CTRL plus C atau Ctrl plus C. Nah, teman-teman, setelah kita login, kita bisa mengecek IP address nih, supaya nantinya itu bisa digunakan untuk meremote di Winbox-nya. Ini kita besarkan saja, teman-teman, karena kemungkinannya IP address-nya tidak akan terlihat kalau masih tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman, jadi perintah untuk mengecek IP address itu /IP address print. Kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat bahwa IP address-nya sudah keluar ya, teman-teman. Di mana IP address-nya adalah 192.175.75.135. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya, teman-teman. Dan di sini kita refresh terlebih dahulu. Kemudian di sini langsung saja kita ketik IP address yang muncul di terminal tadi ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ketik 192.168.75.135. Nah, di sini kalian bisa langsung klik yang connect saja, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil login di Winbox menggunakan IP nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yang membahas tentang mengakses router board dengan menggunakan webhook. Jadi nanti kita akan mengakses MikroTik dengan menggunakan web browser, bukan menggunakan Winbox. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri bahwa webhook itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, oke, teman-teman, kita langsung saja mempraktekkan yang webhook. Pertama kita ke Winbox dulu, teman-teman. Kemudian di sini kita klik yang IP dan pilih yang addresses. Dan di sini sudah ada IP kita nih. Kita klik 2 kali. Nah, dengan IP inilah nantinya kita akan mencoba untuk mengakses menggunakan webhook. Oke, ini saya copy dulu, teman-teman. Kemudian kita bisa ke web browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge, teman-teman. Tapi kalau kalian mau menggunakan Mozilla Firefox atau apa, itu terserah kalian. Cuma di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Nah, di sini langsung saja kita ketik yang hasil kopian tadi ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter, teman-teman. Nah, jadi tampilan dari webhook itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini hampir sama ya dengan tampilan yang ada di Winbox. Dan ini bisa menjadi opsi yang lain atau opsi yang kedua kalau kita ingin mengakses MikroTik di Winbox. Kita bisa menggunakan webhook ini, teman-teman. Jadi fungsinya kurang lebih sama dengan yang ada di Winbox.
Oke, kemudian di sini kita juga akan membahas sedikit tentang quickset teman-teman. Nah, jadi teman-teman di Mikrotik itu ada yang namanya menu quickset. Nah, quickset ini adalah menu yang digunakan untuk konfigurasi router di Mikrotik secara lebih cepat. Tapi dengan menu quickset ini kita bisa mengonfigurasikan Mikrotik kita hanya dengan satu tampilan saja teman-teman. Nah, tapi kita kan sekarang menggunakan Mikrotik virtual ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan menu yang quickset ini. Terus kalau quickset ini juga hanya ada di Mikrotik yang mempunyai interface wireless. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu remote access telnet dan SSH. Nah, jadi teman-teman, telnet dan SSH ini merupakan metode akses Mikrotik yang bisa kita coba nih. Jadi mereka itu based on terminal, jadi kita bisa menggunakan CLI. Nah, untuk akses via CLI ini dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau webfeed. Kemudian telnet dan SSH digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Terus juga telnet dan SSH ini digunakan untuk aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lainnya. Oke, di sini langsung saja kita akan mencoba yang telnet dan SSH. Nah, di sini kita akan cek portnya terlebih dahulu. Jadi dengan ketikan perintah /IP address print dan kita tambahkan detail. Oke, kita bisa enter teman-teman. Dan di sini kita jalankan perintah lagi IP, kita enter. Dan di sini kita ketik service. Kita enter teman-teman. Nah, kemudian di sini kita jalankan perintah print. Enter. Nah, jadi untuk telnet itu defaultnya itu port 23 ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita bisa mencoba di terminal atau terminal yang ada di PC laptop kita. Nah, tapi sebelum itu kita harus menginstal dulu yang namanya telnet client. Kita bisa pergi ke control panel terlebih dahulu teman-teman. Kemudian di sini pilih programs dan pilih programs and features. Kemudian klik yang turn Windows features on or off. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya telnet client. Nah, di sini kalau kalian belum dicentang, maka segera dicentang teman-teman. Kemudian kalau sudah dicentang bisa langsung oke. Dan kita langsung ke CMD atau command prompt saja teman-teman. Di sini kita klik kanan pada command prompt terlebih dahulu. Kemudian pilih yang run as administrator. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih yes. Dan di sini kita ketik telnet. Dan kita ketikkan IP yang muncul di terminal ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ini IP-nya 192.168.75.17135 192.168.75.135. Kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa login teman-teman. Dan di sini untuk loginnya kita bisa menggunakan admin. Kita enter. Dan untuk passwordnya kita closing saja dengan enter. Dan di sini kita nggak perlu membuat new password ya teman-teman. Ini bisa kita hindari dengan Ctrl+C. Nah, oke, di sini kita sudah bisa meremote Mikrotik menggunakan telnet nih. Dan untuk portnya itu bisa kita ubah atau bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita nih teman-teman. Jadi caranya bisa kita ke aplikasi Winbox-nya. Kemudian di sini kita klik yang IP dan di sini kita klik yang service. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa telnetnya itu terdapat port di sini. Nah, port ini bisa kita
ganti sesuai dengan keinginan kita. Misal kalau kalian pingin ganti, berarti nanti kita remote di ininya menggunakan perintah seperti ini, telnet, kemudian IP titik, terus di sini ketikkan port yang kita inginkan, misal 23 atau 225 atau seterusnya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk akses menggunakan SSH. Nah, contohnya di sini saya ambil dari aplikasi Putih, teman-teman. Kalian kalau belum punya Putih, kalian bisa install saja di Chrome, teman-teman. Kemudian di sini hostname-nya kalian bisa ketikkan IP yang muncul di terminal Pinet tadi. Oke, kita ketik 192.168.75.135. Kita bisa lihat dulu, teman-teman. Oke, dan di sini untuk portnya itu default yaitu 22. Nah, di sini kita klik yang SSH dan kalau sudah kita bisa langsung open. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, teman-teman. Kita bisa accept saja. Nah, di sini kita bisa masuk, teman-teman. Untuk loginnya kita bisa menggunakan admin. Kita bisa enter. Dan di sini kita tidak perlu mengharuskan untuk membuat password baru. Di sini kita bisa hindari dengan CTRL+C atau Ctrl+C. Oke, di sini kita sudah bisa akses Mikrotik menggunakan Putih dari SSH ini, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa untuk meremote Mikrotik kita dengan menggunakan telnet dan SSH, teman-teman. Nah, oke, setelah tadi kita meremote menggunakan telnet dan SSH, sekarang saya akan membahas materi yang terakhir yaitu serial console. Nah, jadi teman-teman ada cara lain untuk mengakses Mikrotik kita tanpa menggunakan IP dan MAC address. Nah, jadi caranya itu menggunakan port serial console ini, teman-teman. Nah, jadi port serial console itu ada di router boardnya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misal ada koneksi yang terputus. Nah, jadi dengan port serial console ini juga bisa menjadi alternatif ketika kita nggak bisa mengakses melalui Winbox. Nah, jadi dengan cara ini kita hanya bisa menggunakan yang mode CLI atau teks, teman-teman. Nggak bisa dengan mode GUI. Tapi teman-teman, nggak semua Mikrotik bisa kita remote dengan cara serial console ini. Tetapi hanya Mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan metode atau cara ini. Nah, portnya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, portnya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan biasanya hanya router kelas menengah sampai kelas tinggi saja yang mempunyai port seperti ini. Contohnya ada Mikrotik CCR dan lain-lainnya. Jadi serial console ini itu dia menggunakan program Hyper Terminal, dimana baud rate-nya itu 115.200, terus database-nya 8, terus parity none, stop bits-nya 1, dan flow control none. Nah, jadi ini adalah spesifikasi dari serial konsolnya, teman-teman. Dan untuk bentuk kabel dari serial konsolnya itu seperti ini, teman-teman. Bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan ini nanti bisa dicolokkan ke port serial konsolnya. Oke, saya rasa cukup di sini saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.